The best country, kau tanya aku kat mana, aku still cakap Malaysia is still the best. Dan sebab tu bila aku balik Malaysia, aku still nak membangunkan. Sebab kita dah biasa Malaysia, tanah luas, you guarantee. Banyak kata, kalau bersara, saya mau balik Malaysia. Benarkah warga Malaysia itu lebih kaya dari warga Indonesia? Setiap rumah hampir punya mobil. Jadi orang punya mobil itu Oh hai, oh halo, hai teman-teman. Apa kabar hari ini? Semoga senantiasa diberikan kesehatan, dipermudahkan segala urusannya ya. Amin. Nah, dari ramainya orang yang ada di Malaysia ini, baik warga negara ataupun warga negara asing, mereka sangat selesa tinggal di Malaysia kan. Mesti sebabnya kenapa mereka seperti itu. Kalau untuk warga negara Indonesia, yang paling kuat penyebabnya adalah pekerjaan, peluang pekerjaan di sini tuh sangat banyak ya. Nah, saya reaksikan kalau untuk warga negara Singapura, katanya di sini tuh mereka enjoy kehidupannya, jadi mereka suka ya. Oke teman-teman, nah nanti kita dengarkan beberapa alasan ini daripada orang Malaysia dan juga nanti daripada orang Indonesia. Ini ada salah satu orang Malaysia yang suka traveling hingga berpuluh negara dia kunjungi, tapi katanya still Malaysia is the best. Oke teman-teman, kira-kira kenapa alasan mereka ini? So mari kita tonton video ini. Cium. The best country, kau tanya aku kat mana, aku still cakap Malaysia is still the best. Dan sebab tu bila aku balik Malaysia, aku still nak membangunkan community travel, community anak muda kat Malaysia pada ketika tu lah. Yo, KJ, bila KJ cakap itu kan, sejujurnya saya rasa macam goosebump. Kenapa? Sebab hari tu bulan puasa, saya shoot podcast tau dengan satu CEO Vidola. Aku ada tengok. Ada tengok yang India tu kan. Dia engineer kan. Dia kerja dekat macam-macam negara. Company-company ni ada kerja company Korea semua. Pergi mostly Asian semua dia tapau. Lepas tu saya tanya soalan yang sama, macam dah banyak negara yang pergi kerja semua stay kat sana kan. Negara mana yang rasa macam paling best? Saya cakap dia dari Malaysia juga. Lepas cakap benda saya apa, dia cakap benda sama, dia sangat bersyukur sebab dia orang Malaysia. Lagi-lagi dia cakap dia cakap bila dia naik flight balik tu, dia dengar je flight tu cakap kepada rakyat Malaysia selamat pulang ke tanah air. Dia cakap benda tu dia cakap bila dia dengar Terharu happy ya. happy. Rasa benda sama kan? Rasa benda yang sama. Ya kan? Kau rasa Kau rasa lebih bersyukur lah. Sebab tu aku, kalau untuk anak muda, aku sarankan kau keluar travel as a backpacker. Jangan jadi macam aku lah sampai 3 tahun setengah kau travel kan. Tapi ambil lah 2 bulan ke 3 bulan. Kau akan rasa bersyukur sebenarnya kau hidup dekat Malaysia. Sebab kita dimomokkan dengan satu isu politik lah, isu banyak benda, isu-isu yang tak best sebenarnya. Tapi bila kau pergi luar, kau akan lebih bersyukur lah sebenarnya. Malaysia is much better. Cuma kita as a rakyat, kita kena push lagi lah, and then make it proud lah. Hello, episod yang kedua Tadi saya cerita sampai separuh sebab hari ini punya TikTok, I tak tahu kenapa hadkan masa saya. Tadi I katakan I buat confinement center. Selalu kalau I jumpa klien dekat Johor Bahru, saya akan tanya mereka, di mana kamu kerja? Saya sangat busy body. Lepas itu, you tahulah kebanyakan kalau boleh datang confinement center punya, betul-betul kebanyakan kerja dekat Singapura. Orang Johor Bahru, orang Batu Pahat, orang Kuluang, I rasa banyak kerja dekat Singapura. Lagi sekarang lagi banyak sebab 3.5. Lepas itu, saya akan tanya, kamu suka Singapura atau suka Malaysia? Ini saya yang sekarang sungguh tanya. You tahu apa jawapan mereka tak? Mereka punya jawapan je lah, kerja kerana terpaksa. Terpaksa kerana dia punya rate, kita kena terpaksa kerja sana. Kalau pilih hidup atau kehidupan, mereka semua pilih Malaysia. You tahu kenapa tak? Saya rasa sebab Singapura sangat stres. Macam I sebagai orang tua, you tahu selalu kalau saya pergi Singapura, saya takut apa tahu? I punya tangan pegang itu tisu kena kuat-kuat.
Sebab saya takut I punya tisu terjatuh atas lantai. Sebab I dengar orang kata nanti CCTV atau orang ambil gambar you, nanti you kena compound, kena saman. Jadi I sangat-sangat takut. Jadi kalau saya masuk Singapura aja, saya memang tegang. Tegang. Jadi memang I tak berapa suka masuk Singapura. Sebab Malaysia banyak bebas sikit. Tapi kita pun tahu, walaupun bebas, kita pun tak akan sesuka hati buangkan tisu kita dekat merata. Betul tak? Betul. Kita ada moral. Lagi, kalau dekat Malaysia, selalu I bergurau dengan I punya kawan dekat Singapura. I kata, Malaysia walaupun kita punya negara tak berapa baju, tak ada semaju dengan Singapura. Tapi, I cakap dengan mereka, kita punya rumah sangat selesa. Sebab kita punya rumah ada tanah. Kalau Johor, Batu Pahat ke Keluang, kita punya rumah ada tanah, rumah teres ada tanah. Saya suka tanam bunga. Saya suka pijak dekat atas tanah. Ini I rasa Singapura tak boleh tanding. Sebab Singapura kalau tak ada bilion A, kalau mau duduk ada tanah punya rumah kena bilion A. Betul tak? Bukan senang. Jadi Singaporean banyak duduk flat. I kata you jangan marah. Selalu I gulau dengan I punya kawan Singapura kalau duduk flag, I rasa macam terkurung dekat sarung burung. I tak suka. Memang I tak suka. Sebab kita dah biasa Malaysia tanah luas, rumah besar, ada tanah, dah biasa macam ini. Jadi saya rasa kualiti kehidupan dekat Malaysia memang lebih baik pada Singapura. Ini I punya perasaan. Lepas itu, I selalu bergurau dengan kawan lagi. I kata, you tengok kalau weekend dekat itu Rebau Raya Utara Selatan, itu highway, you mesti nampak banyak kereta atau motosikal berlumba dekat atas jalan raya. Kalau you dekat tengok atau you lalu aja, you nampak mesti flag Singapore. You faham? You percaya tak? Sebab kenapa tahu? Kalau weekend mereka akan keluar untuk lepaskan mereka punya stress. I selalu cakap apa tahu? I kata semua keluar daripada tampoi. Betul-betul laju. Kalau you tak faham apa itu tampoi, you boleh tanya kawan you. I tak berani cakap sebab I tahu nanti I mesti kena marah. Sebab kalau tengok highway semua orang tampoi. Laju dekat sana. Sebab kalau kena saman pun tak apa. Sebab saman murah je. Kalau RM300, itu duit Singapura tak sampai 100. Mereka sanggup bayar. Betul tak? Jadi I rasa kalau you kata kehidupan, kalau duit, cari duit memang terpaksa cari dekat Singapura. Kalau orang Johor mesti cari dekat Singapura sebab 3.5. Sekarang makin tinggi. Jadi sana punya orang, kalau selalu I tanya, kalau kasih mamu pilih, kamu nak duduk kat mana? I cakap dengan you, guarantee. Banyak kata, kalau bersara, saya mau balik Malaysia. Yes, betul. You pergi tanya punya kawan, siapa kalau suka bersara dekat Singapura. Malaysia yang the best choice. Ya, pengakuan daripada kedua orang Malaysia ini. Nah, ada juga yang tanya nanti, yang berkomentar, iyalah mereka mestilah suka karena negaranya, mesti pilih negaranya. Tidak juga ya, ramai juga macam ini. Sari bicara jujur lah ya, kalau macam orang Indonesia ada juga yang lebih selesa tinggal di luar negara sampai tukar ke warga negaraan asing daripada ke negara kita sendiri. Nah, jadi jawabannya bukan karena negara sendiri ya, karena apa yang dimiliki negaranya itu sehingga mereka membuat betah, selesa di negara tersebut. Tadi untuk video yang pertama, abang itu berbagai negara dia kunjungi, tapi katanya still Malaysia is the best ya. Yang kedua, Madam ini ya adalah salah satu rakyat Malaysia berbangsa Chinese. Sebelumnya Sari pernah reaksikan, ramai juga peminatnya agak compare dengan kehidupan di Singapura. Kalau compare dengan Singapura, orang Singapura tak marah lah karena memang itu adalah faktanya. Tadi katanya kalau untuk bekerja di Singapura bolehlah karena mata uangnya itu lebih tinggi. Tapi kalau untuk pilihan tetap untuk
kehidupan ya yang jangka panjang, mereka akan memilih Malaysia. Bukan orang Malaysia saja ya, tadi dikatakannya Singaporean juga seperti itu. Kalau mereka macam mau retire, mereka ramai juga ya yang ke Malaysia. Sari lihat, sekarang kita lihat ini orang Indonesia ya, ini dia bukan video ya, ada beberapa gambar dia tulis, so kita bacakan dan kita bahas satu persatu. Oke teman-teman, yang pertama ya, katanya alasan kenapa suka tinggal di Malaysia. Nah ini adalah orangnya ya, lelaki Indonesia. Yang pertama katanya banyak beragam orang yang tinggal di sini. Mungkin dari warga negara asing ya, ada bule pun juga ada. Jadi dia boleh pikirannya tuh terbuka ya, bukan hanya orang tempatan saja. Nah gitu. Nah, untuk yang kedua, akses public transport di sini teratur dan gampang untuk kemana-mana. Seperti ketersediaan transport di sini tuh, contohnya bus ya, apalagi MRT, LRT, monorail, KTM, senang untuk kemana-mana gitu. Yang seterusnya, harga kebutuhan di sini masih terjangkau. Keperluan ya, macam barang-barang asas ya, seperti yang kita tahu ada beberapa barang pokok yang di sini yang disubsidi. Orang asing juga boleh menikmatinya ya. Ya juga lah keuntungan untuk orang-orang selain warga negara Malaysia ya. Oke, seterusnya di sini katanya kerja di sini gaji lebih tinggi. Nah, inilah salah satu faktor ya kenapa ramai rakyat Indonesia datang ke sini, ke Malaysia ini untuk bekerja. Selain gajinya tinggi, kebutuhan ataupun keperluan standar ya. Nah, seterusnya katanya banyak mobil-mobil bagus di sini. Oke, kalau di sekitaran KL ya, banyak mobil-mobil, kereta. Jadi boleh sekalian cuci mata ya. Seterusnya katanya makanan di sini cocok di lidahku dan banyak banget pilihan makanannya. Ada yang bilang siapa itu ya nggak cocok di lidahnya makanan Malaysia. Itu mungkin dia saja yang problem. Contohnya abang ini, dia orang Indonesia, cocok-cocok saja kan makanan yang ada di Malaysia ini. Kita melupakan kenangan pahit di Indonesia. Wow, kenangan apa itu ya? Kenangan pahit. Jadi memulai di sini kenangan manisnya di Malaysia. Kan gitu. Mantap. Kenapa Sari suka di sini? Lingkungan dan juga orang-orangnya membawa saya itu, diri saya ke arah yang lebih positif lagi. Nah, ini bukan bermaksud ya di negara Sari itu hal-hal negatif ya semuanya di lingkungannya. Mungkin saya terjumpa di kehidupan saya yang dulu di negara Indonesia itu mungkin yang kurang baik. Tapi di Malaysia ini membawa Sari banyak perubahan positif. Ini Sari bukan yang mengatakannya ya, mama saya dan juga nenek saya yang ada di Indonesia. Cakap Sari itu kata-katanya itu sudah sopan ya, teratur. Banyak lagi lah yang baik yang orang-orang terdekat saya rasakan perubahannya dari saya yang dulu dan juga sekarang. Orang Malaysia banyak mengajarkan saya hal-hal positif baik untuk kehidupan Sari. Itu yang paling kuat lah yang Sari sukanya. Good job. Oke teman-teman, nah ini satu lagi kita reaksikan. Ini video cukup viral juga ya, FYP. Kita tengok dulu ya. Ditulisnya di sini katanya, kenapa warga Malaysia merasa lebih kaya dari kita? Cek fakta yuk. Malaysia merasa lebih kaya? Siapa itu? Sari rasa mana ada orang Malaysia mengaku mereka itu kaya. Oke teman-teman, sebelum kita membahasnya, kita tonton dulu video ini apa yang dikatakannya sehingga atau ada ke orang Malaysia yang mengatakan. So kita tonton dulu lah ya supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Cium. Benarkah warga Malaysia itu lebih kaya dari warga Indonesia? Oke. Kan di sana pembantunya aja TKI dari Indonesia. Setiap rumah hampir punya mobil. Jadi orang punya mobil itu lumrah di Malaysia. Benarkah warga Malaysia lebih kaya dari Indonesia? Yuk kita cek fakta dan data. Nanti kita dari data ini, hutang rumah tangga terhadap PDB Malaysia itu adalah
68%. Sedangkan hutang rumah tangga Indonesia terhadap PDB itu hanya 16%. Dan PDB Indonesia itu 1 miliar lebih US dollar. Sedangkan Malaysia 400 juta US dollar, sekitaran segitu. Itu artinya apa? Benar warga Malaysia itu punya pembantu, benar warga Malaysia itu punya mobil. Tapi pertanyaannya, itu cash apa hasil hutang atau hasil pinjol? Gimana? Jadi lebih kaya mana nih, warga Malaysia apa warga Indonesia? Orang Malaysia itu merasa dirinya paling kaya daripada Indonesia. Siapa yang mengatakan seperti itu? Kebanyakan lah yang Sari lihat ya, orang Malaysia di sini tak pernah pun mereka mau mengaku mereka itu kaya. Mereka hanya mengatakan kami cukup dan tak kekurangan. Tahu Sari kenapa dia mengatakan seperti itu? Yang pasti Sari tahulah kalau orang Malaysia di sini itu tak pernah mengaku mereka itu kaya ya. Tadi katanya hampir semuanya memiliki mobil kereta ya. Itu dianggap kaya. Oke, ini sebentar dulu kita klarifikasikan. Nah, Malaysia tak pernah mengatakan mereka punya kendaraan, mereka punya kereta, itu mereka kaya. Itu di Indonesia sana yang seperti itu. Di sini mereka gunakan untuk keperluan. Kan berulang-ulang Sari katakan. Di sini punya mobil, 3, 4, 1 rumah. Itu untuk keperluan mereka sehari-hari. Tak ada menunjuk mereka itu kaya. Agak mau ketawa saya ya. Tadi yang terakhir dikatanya, apakah karena orang Malaysia itu terlibat dengan pinjol ataupun pinjol itu pinjaman online ya teman-teman. Apakah abang ini tak tengok berita ya, akhir-akhir ini ramai ya tentang di Indonesia itu sedang darurat pinjaman online ya. Nah, tak ada pernah kita dengar ya berita di Malaysia ini terlibat pinjaman online. Di Indonesia lah ya yang baru-baru ini ramai tentang pinjol-pinjol ini. Kalau di Malaysia mereka itu biarpun mereka macam berhutang dengan contohnya macam kredit lah ya, rumah dan juga kereta. Itu karena mereka itu mempunyai pekerjaan. Jadi mereka itu sanggup untuk membayarnya ya. Ini satu lagi yang Sari mau tegaskan. Mungkin teman-teman Indonesia ramai yang tidak tahu ya. Di Malaysia ini bukan semuanya diluluskan untuk boleh dikasih hutang ya, dikasih buat kredit. Tak boleh ya suka-suka hati. Itu pun dicek oleh bank dulu. Apakah orang ini layak atau tidak. Mereka harus bekerja, pendapatannya berapa, ya dikira-kirakan itu baru boleh dikasih pinjam. Bukan semuanya boleh dikasih pinjam tahu. Gitu. Mereka pinjam pun mereka sanggup membayarnya karena mereka bekerja, punya kerja tetap. Nah gitu, itu karena mereka mampu membayarnya. Macam itulah ya. Tapi tadi lagi data statistiknya yang dikasih di tabel tadi itu, padahal negara-negara besar lainnya itu lagi Korea Selatan pun ada lebih tinggi daripada Malaysia ya, Hong Kong, Singapura pun juga macam itu. Kalau kalian bagaimana pendapat kalian atas video yang terakhir tadi? Tak tahu kenapa abang ini membuat konten seperti ini. Mungkin dikarenakan karena menyangkut dengan Malaysia. Wow, boom lah ya kan, hot ini beritanya ini. So dia hanya cari-cari pamor supaya naik atau macam mana. Tapi yang penting Malaysia di sini mereka orang-orangnya itu tak ada merasa diri mereka tuh kaya walaupun kaya sebenarnya ya. Nah, bukan seperti kebanyakan di Indonesia itu ya, yang biasa-biasa pun mau terlihat kaya di mata orang. Nah gitu. Kalau di sini orangnya tuh orang kaya sekalipun ya pakai emas ya, tapi kalau kalian tengok keluar mereka hanya pakai kereta biasa-biasa saja. Balik kalian ke rumahnya top emas, rumah banglo. Nah seperti itu. Kalau kalian ada pandangan lain, kalian boleh kasih komentarnya dekat ruang komen dekat bawah. Sampai situ saja video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Bye.